Para brother, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Berkah dalam. Apakah tadi pagi ada yang sudah minum kopi atau teh? Ini saya bayangkan ini cangkir kopi ya. Ini air biasa. Kalau tadi pagi misalnya saudara-saudari sedang pegang kopi begini, cangkir berisi kopi, lalu tiba-tiba anak jenengan itu tanpa sengaja lari nabrak, lalu saudara-saudari menumpahkan kopi atau teh itu kemana-mana, mabyur. Pertanyaannya begini, mengapa saudara-saudari menumpahkan kopi itu? Kenapa? Karena ditabrak? Bisa jadi. Tetapi jawaban yang lebih tepat gini, mengapa saya menumpahkan kopi itu? Karena cangkirnya berisi kopi. Kalau cangkir kita berisi teh, yang tumpah apa? Teh. Kalau cangkir kita itu berisi susu, yang tumpah akan susu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak merenungkan sederhana begini. Ini cangkir itu atau gelas kita itu seperti pikiran dan hati kita. Jadi yang keluar itu tergantung dari apa yang kita punyai. Kalau suatu saat hidup kita itu tanpa sengaja mendapatkan situasi yang tidak enak, tertabrak begitu, maka itu yang akan keluar itu yang saudara-saudari punyai. Kalau misalnya yang saudara-saudari punya itu hanya negatif semua, maka yang akan keluar itu ya hanya kemarahan, dendam, sakit hati, kutukan, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, iri, dengki, itu yang akan keluar dengan spontan. Tetapi kalau misalnya yang ada dalam diri kita adalah kasih, apapun yang terjadi di sekitar kita dan lingkungan kita, maka yang akan keluar dari diri kita tetap ada damai, ada sukacita, pengendalian diri, tidak dendam, tapi juga menjadi pribadi yang pengampun gitu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat saya sedang berada dalam posisi apa sekarang ini, atau sekarang ini saya punya apa. Termasuk yang diajarkan Yesus hari ini, misalnya soal pengampunan. Ini tidak gampang. Orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa memaafkan, itu kalau memang hatinya itu hati yang penuh dengan kasih. Semua orang bisa mengalami ini, tetapi juga semua orang tidak bisa mengolah dengan baik situasi yang tidak enak atau situasi sakit hati itu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin seringkali kita mengatakan begini, Romo, kalau saya punya dendam, punya sakit hati, manusiawi toh. Lalu kita harus belajar dari siapa? Mau tidak mau kita harus belajar dari Yesus. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan kemanusiaan kita. Salahnya di mana kalau kita manusia? Apakah kalau kita manusia lalu kita hanya lalu menyerah dengan mengatakan kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya soal dendam itu kita bisa berdalih mengatakan manusiawi Romo kalau saya punya dendam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu sangat manusia. Dia menghargai kemanusiaan kita, mengalami sama persis yang dirasakan oleh kita. Sakit secara badan sama, sakit hati juga sama. Tetapi yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kita berani menjadi seperti Yesus itu. Boleh kita mengatakan Yesus kan Tuhan, iya, tetapi dia juga 100% manusia. Apakah kita bisa mencapai tahap menjadi seperti Yesus yang bisa mengampuni? Itu bisa. Maka itulah yang diajarkan Yesus kepada para murid, terutama
ketika Petrus menanyakan, sampai berapa sih kita harus mengampuni orang lain? Sampai 7 kali? Wah, hebat sekali. Kadang-kadang kita sampai 2 kali saja sudah nggak bisa. 70 kali 7 kali, tak terhingga. Bagaimana kita bisa mencapai itu, atau bagaimana kita bisa mengampuni sebanyak itu? Mau tidak mau kita harus terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Maka kita memenuhi hati kita dengan Roh Allah itu sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang juga mau dibimbing oleh Roh Kudus. Maka yang muncul keluar dari diri kita adalah belas kasih, pengampunan, bukan dendam, tidak menyalahkan orang lain, tidak gampang menyalahkan lingkungan kita, tetapi bagaimana kita lebih berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Maka mengapa kita sulit memaafkan dan mengampuni? Karena masalahnya kita hanya selalu melihat orang lain. Kita menjadi hanya sebagai korban terus. Tetapi berani nggak kita lebih baik mengolah diri kita sendiri, supaya sesuatu yang tidak enak yang menimpa diri kita, rasa sakit, lalu juga hal-hal yang mungkin tidak kita kendaki, itu tidak membuat penyakit bagi diri kita, baik secara fisik maupun juga secara rohani. Karena seringkali hal-hal itu bukan hanya merusak hidup kita, jiwa kita, tetapi juga secara fisik. Bahkan ada juga penemuan mengatakan sakit jantung itu termasuk juga ketika kita sebenarnya menyimpan dendam dan sakit hati. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama berani mengolah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana, mari kita juga belajar memiliki hati seperti hati Yesus itu, hati yang lapang, hati yang terbuka untuk berbelas kasih, karena disitulah sebenarnya letak keselamatan, di mana kita bisa memperbaiki relasi kita dengan sesama kita, tetapi juga kerendahan hati kita untuk memohon maaf, juga mohon pengampunan, akhirnya juga memperbaiki relasi kita dengan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.